Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa kembali bersama channel Dalam Gelap. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya untuk like dulu channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat cerita-cerita misteri di channel ini. Pada kisah kali ini masih dari kelanjutan cerita kakek sang penjalan malam. Ini adalah kisah kedua Sani yang pada episode ini akan diberi judul Penjaga Purnama. Bagi kawan-kawan yang belum menyimak kisah pertama, silahkan untuk langsung melihat di list videonya. Terima kasih sebelumnya. Posisikan diri Anda senyaman mungkin dan selamat mendengarkan. Manusia dilahirkan dengan nasib dan takdir yang telah ditentukan. Takdir hidup dan takdir mati telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita hanya menunggu saat yang telah digariskan itu tiba. Sementara nasib, kita masih bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Zikir, ikhtiar, dan berpikir adalah salah satu rumus untuk dapat mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Sani. Saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Pada saat kejadian itu, saya masih duduk di semester 2, masih mahasiswa baru, masih jadi mahasiswa yang kuliah tanpa masalah. Begitu kira-kira. Saya sendiri lupa tanggal dan bulan kejadiannya. Yang masih saya ingat, saat itu memang bukan waktu di akhir pekan. Pada saat itu, saya sendiri baru lulus setelah mengikuti sebuah pendidikan kepecinta alaman di organisasi yang terkenal di Kota Bandung, Sekolah Pendaki Gunung. Ya, sesuai dengan jenis sekolahnya, sudah pasti aktivitas yang dilakukan adalah dengan media di alam terbuka. Jadi pergi ke alam terbuka memang hanya menjadi hobi satu-satunya saat itu. Hobi selanjutnya yaitu bolos kuliah. Kegabutan yang terjadi pada hari itu sangatlah mengganggu. Entahlah kenapa. Kalau sudah seperti itu, biasanya obat satu-satunya adalah dengan pergi ke sebuah tempat, yaitu gunung atau alam terbuka. Tanpa banyak lagi berpikir, Sani segera menyiapkan perlengkapan sederhana untuk sekedar singgah dan kembali menikmati dinginnya malam, menikmati suasana sepi, secangkir kopi panas, dan api unggun. Sepertinya kalau malam ini saya ke Banyu Kiri, mungkin kegabutan ini akan segera berakhir, pikir Sani saat itu, sambil terus memasukkan beberapa barang ke dalam tas ransel kecil. Pukul 5 sore, Sani segera bergegas menggunakan motor Vespa-nya menuju ke lokasi Banyu Kiri. Perjalanan akan menempuh waktu sekitar 2 jam untuk sampai di lokasi bumi perkemahan itu. Singkat cerita, pada pukul 7 malam, Sani telah sampai di gerbang masuk bumi perkemahan. Terlihat sepi dan suasana temaram. Suasana temaram dari lampu yang dipasang, lampu yang mati segan, dan hidup tak mau yang dipasang di gerbang masuk bumi perkemahan. Terlihat tidak ada petugas satupun yang bertugas pada malam ini. Tidak seperti pada akhir minggu biasa. Ini memang bukan pertama kalinya Sani pergi ke bumi perkemahan di luar waktu akhir pekan.
jadi memang tidak terlalu kaget. Setelah membuka pintu portal yang terbuat dari batang bambu yang melintang, Sani segera memasuki area bumi perkemahan. Dan memang benar-benar sepi dan gelap. Jarak dari pintu masuk bumi perkemahan ke lokasi parkir kendaraan memerlukan waktu sekitar 5 menit untuk sampai. Oh ya, sedikit bernostalgia, di tahun itu, tahun 1997, suasana bumi perkemahan ini memang masih terasa sepi dan seperti sangat. Di tahun itu, rawa gunung di lokasi ini masih banyak yang aktif. Tidak ada bangunan satupun di atas rawa seperti pada saat sekarang. Jadi, sejauh mata memandang akan hanya terlihat seperti lapangan kosong saja. Sungguh indah kalau dilihat pada siang hari, dan sedikit menyeramkan apabila dilihat pada malam hari seperti sekarang. Warung penjual makanan dan kelengkapan para pengunjung saat itu hanya beberapa saja yang ada. Warung-warung itu didirikan dekat dengan akses jalan utama. Pada saat itu hanya ada 4 kategori bangunan yang berdiri pada waktu itu. Bangunan beberapa warung, musola yang terbuat dari bilik bambu, toilet, dan panggung di sisi batas kandang rusak. Adapun satu bangunan warung dan toilet berada terpisah dengan warung yang berjejer dekat rawa. Warung itu ada di dekat kolam air panas. Sisanya yang paling luar adalah rawa dan semak-semak. Memang bumi perkemahan ini salah satu tempat yang memiliki rawa gunung di dunia. Sementara untuk lokasi hutannya hanya beberapa saja, atau mereka yang berdetail anggota pecinta alam yang sering memasuki hutan utama di lokasi ini. Hutan itu sendiri berbatasan langsung dengan rawa. Apabila beruntung, kita bisa menemukan buah-buahan yang bisa langsung dikonsumsi di dalam hutan pada saat itu. Suasana gelap dan lembab khas hutan tropis sangat cocok untuk melakukan latihan-latihan bertahan hidup di hutan, karena memang memiliki keanekaragaman botani dan zoologi yang banyak. Memang ini rumah keduaku, selalu kurindukan. Begitu gumam Sani sambil berdiri dari tempat parkir memandang lepas ke kegelapan di depannya. Malam itu memang sangat sepi, tak ada satu orang pun yang berada di lokasi itu. Setelah turun beberapa langkah, di kejauhan tampak ada cahaya dari salah satu warung yang jendela tempat jualannya dibuka beberapa papan. Jadi cahaya petromak dari dalam bisa terlihat jelas dari belakang. Tanpa pikir panjang, Sani pun segera bergegas menuju warung itu. "Assalamualaikum," ucap Sani. "Waalaikumsalam," jawab orang dari dalam warung. Setelah Sani masuk, pemilik warung kembali menyapa. San, dari mana? Kok di sini? Lagi ada acara?" "Enggak, Kang, main aja." "Tumben, Kang, buka warungnya?" tanyaku basa-basi. "Iya, San, dari pagi sudah buka. Barangkali aja ada pengunjung yang datang. Kan lumayan," kata pemilik warung. Memang dari jumlah sekian warung yang ada di lokasi ini, ada yang menunggui atau saling menitipkan untuk gantian meronda di lokasi ini, kecuali pada akhir pekan. Sekitar pukul 12 malam, setelah makan, ngopi, dan ngobrol ngalor ngidul dengan pemilik warung, serta menghangatkan badan di dapur warung, Sani coba kembali keluar warung untuk menghirup udara dingin dan menarik napas dalam-dalamnya. Enggan sekali untuk beranjak pulang. Tiba-tiba dari dalam warung ada yang memanggil. "San, mau pasang tenda atau nginep di warung?" kata pemilik warung. "Enggak, Kang, saya mau turun lagi kayaknya. Besok ada kuliah pagi, Kang," jawab Sani. Sudah malam memang. Mungkin pemilik warung itu sudah mulai mengantuk. Setelah membayar makanan yang saya makan, saya izin pamit dan bergegas menuju parkiran kendaraan. Kalau sudah kesini, memang malas untuk pulang, gumam Sandi sambil terus berjalan menuju parkiran. Justru karena keputusan pulang malam ini, teror itu akan segera terjadi. Perlahan setelah menyalakan Vespaku, saya kendarai Vespa sambil terus selarat dari ke kiri dan ke kanan
berharap ada orang lain yang sedang bermain di lokasi ini. Berharap ada pengunjung lain yang sedang camp di tempat ini. Di depan jalan sebentar lagi ada sebuah belokan yang pada sisi kirinya terdapat sebuah batu besar yang menyerupai seperti kodok. Sesaat kemudian samar terlihat seperti ada sebuah sosok yang sedang berdiri pada ujung batu di atasnya. Ada pemikiran yang aneh yang terpikirkan karena pada saat itu ternyata bulan sedang bersinar. Kok jadi ada terang bulan? Perasaan tadi pas masuk gelap-gelap saja di area ini, tapi sekarang kok ada sinar bulan? Gumam Sani sambil terus menajamkan penglihatan pada sosok di depannya. Karena dibantu penerangan sinar bulan itu, Sani coba berhentikan laju kendaraan, tapi tidak dimatikan. Lampu depan Vespa hanya mungkin 5 watt saja. Apalagi kalau tuas gas tidak ditarik, akan terlihat lebih redup. Jadi lampu itu tidak bisa membantu penglihatan. Setelah mata ini mulai mampu menggambarkan sosok di depanku yang berjarak sekitar 100 meter dari posisi saya di jalan, sosok itu berpakaian aneh, seperti pakaian pada zaman kerajaan. Badannya hanya memakai rompi hitam dengan garis tegas kuning pada sisi-sisinya. Celana selutut ditutupi oleh kain batik yang menutupi celananya. Kakinya tidak memakai alas apapun. Pada kepalanya seperti memakai ikat kepala yang saya tidak tahu apa istilahnya. Sosok itu berdiri membelakangiku, memegang tombak panjang sambil menatap bulan purnama, sambil menatap cahaya bulan. Saat itu saya masih coba untuk berpikir positif. Apakah ada kegiatan di lokasi ini? Tapi Akang Warung kan bilang, tadi tidak ada pengunjung lain pada malam ini. Bisiku dalam hati. Dan memang tidak ada orang lain di lokasi itu selain sosok yang masih berdiri tegap di depanku. Tiba-tiba ada angin yang berhembus persis ke arah muka saya. Seperti ada yang meniupkan angin dengan kencang. Di tengah kebingungan, saya mulai tersadar bahwa saya hanya berdiri di sini dan di depanku ada sosok yang masih belum saya ketahui. Tiba-tiba rasa takut mulai datang. Saya coba menarik tuas gas dengan tujuan agar sosok yang ada di atas batu itu mencoba melirik. Beberapa tarikan gas saya ulangi hingga akhirnya tangan kanan yang memegang tombak itu mulai bergerak. Dan tak lama kemudian, dengan perlahan, kepala dari sosok itu mulai bergerak melirik ke arah kiri. Aku tetap berdiam di atas kendaraan sambil terus menyaksikan sosok aneh di depanku. Dan tiba-tiba, refleks saya terkaget sekali, ternyata kepala dari sosok itu memiliki muka seperti anjing atau serigala. Ya Allah, makhluk apa itu? Bisiku terkaget sambil mencoba memutar gigi motor Vespa yang jadi sangat susah untuk diputar. Sambil terus mencoba fokus untuk menjalankan kendaraanku, dari ekor mataku, aku seperti melihat sosok itu menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah memanggilku untuk mendekatinya. Hembusan angin yang tadinya hanya dirasa berhembus di mukaku saja, sekarang berhembus dengan kencang ke segala arah. Daun-daun kering yang ada di jalan dan tersinari oleh lampu motorku seperti berterbangan. Aku menjadi semakin panik. Ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Aku berteriak diri sambil terus mencoba memutar gigi kendaraan ke atas dan ke bawah. Untungnya motorku tidak ikutan mati hingga akhirnya salah satu gigi bisa masuk. Entahlah ada gigi berapa. Yang jelas motor Vespa aku itu mulai bisa dilajukan. Rasa panik masih menyelimuti sekujur tubuhku. Setelah sampai di pintu gerbang masuk bumi perkemahan, aku mulai bingung untuk memutuskan apakah aku akan turun langsung ke arah Bandung atau coba naik ke arah atas yang biasanya masih juga ada warung-warung yang masih buka. Karena lokasi ini buka 24 jam biasanya.
Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi. Aku bingung dan takut sekali. Aku coba lirik ke belakang untuk memastikan. Hanya ada sepi dan gelap. Sosok itu tidak mengejarku. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk menuju lokasi wisata yang buka 24 jam itu. Karena di salah satu warung itu ada pemilik warung yang aku sudah kenal dekat. 5 menit aku sampai di lokasi parkir dekat warung itu. Dan benar, sebagian warung di sini memang masih buka dan lokasi pemandian air panas ini masih ada pengunjungnya walaupun tidak ramai. Terlihat ada beberapa mobil yang parkir serta beberapa orang yang tengah duduk di bangku depan warung. Alhamdulillah, masih banyak orang, gumamku sambil coba mengendalikan rasa kaget dan mengatur nafasku. Makhluk apa itu tadi? Gumamku lagi. Setelah tenang, aku melangkah mendekati warung yang pemiliknya telah aku kenal. Assalamualaikum Pak. Sehat, kataku sambil sungkem takdim kepada beliau. Pemilik warung ini adalah bapak-bapak berusia sekitar 50 tahunan saat itu. Dan sekarang beliau sudah tiada. Waalaikumsalam. San, dari mana? Berendam, kata bapak itu. Enggak Pak, tadi baru dari Banyuwangi. Di situ sepi, nggak ada orang, sambungku. Setelah memesan kopi dan duduk di dalam warung, dan aku melihat bapak itu sedang tidak sibuk. Lalu aku coba ceritakan tentang hal yang baru aku alami. Itu makhluk apaan Pak? Bapak itu tak terlihat kaget sama sekali. Dia menanggapi dengan biasa saja. Oh itu, ya di situ memang tempat latihan mereka. Dia mungkin salah satu yang sedang bertugas. Dia tidak mengganggu selama kita sopan. Kadang dia jadi rusa, kadang dia jadi serigala atau macan, atau malahan bisa jadi seperti manusia. Lanjut cerita bapak itu. Beberapa orang juga ada yang pernah melihat dia lagi berjalan di pinggir jalan di batas hutan. Jarang-jarang orang bisa bertemu dengan mereka. Lanjut bapak menjelaskan. Tanpa sengaja, pikiranku jadi mundur ke tahun sebelumnya, di mana aku juga pernah mengalami pertemuan 2 malam berturut-turut dengan sosok yang menyerupai sosok kakek-kakek. Apa itu dari jenis makhluk yang sama Pak? Kataku kembali. Ya mungkin saja San. Gak apa-apa kok, mereka gak ganggu. Lanjut bapak. Ya iyalah gak ganggu. Nampakin begitu juga sama aja ganggu, bisikku dalam hati. Karena bapak pemilik warung itu akan pulang, akhirnya aku terpaksa nungguin salah satu kendaraan yang mau turun ke arah Bandung, dan aku meminta izin untuk berkendara beriringan turun untuk jalan pulang. Singkat cerita, masih di tahun yang sama, kedua kisah misteri di tahun 1996 dan tahun 1997 mulai terjawab. Masih di lokasi Banyuwangi, dan di akhir pekan saat itu, aku sedang berkunjung kembali ke lokasi ini bertemu dengan salah satu guru yang pada saat itu menjadi seorang pelatih pada kegiatan Palang Merah Remaja sebuah sekolah menengah pertama di kota Bandung. Saat itu aku melihat teman-temanku sedang berkumpul di base camp kegiatan. Lalu ada salah satu temanku yang melihatku lewat di base camp itu. Sani, sini, teriak temanku. Lalu aku pun menghampiri mereka, kemudian salaman ala pecinta alam dan sungkem takdim kepada Pak Guru. Di situ aku ikut duduk bersila. Aku coba ikut menyimak dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Ternyata mereka sedang membicarakan hal-hal tentang keagamaan dan ilmu kebatinan. Hingga pada suatu saat ketika waktunya tepat, aku pun mencoba menceritakan hal-hal yang pernah aku alami pada saat 2 kali bertemu dengan kakek di pinggir jalan dan bertemu dengan manusia berkepala serigala. Kemudian beliau manggut-manggut dan coba menjawab semua khidmat mendengarkan jawaban dari beliau. Beliau menceritakan atau tepatnya menjelaskan intisari dari cerita yang saya alami. Harusnya Dek Sani tidak boleh lari waktu itu. Dek Sani cukup mendekat dan bertanya apa saja, semisal, kakek mau kemana? Ada yang bisa saya bantu kek? Atau kalimat apapun.
Maka setelah itu semua ilmu yang ingin kakek itu berikan akan segera berpindah kepadamu, Dek. Aku manggut-manggut antara paham dengan penjelasannya dan antara masa sih sesederhana itukah? Begitu juga dengan penampakan makhluk yang berkepala serigala. Menurut beliau, dia adalah makhluk yang sama-sama ingin memberikan hal yang sama kepadamu. Tapi respon kamu malah takut dan lari. Ya sudah, akhirnya nggak jadi. Lanjut beliau sambil tersenyum dan mengelus punggungku beberapa kali. Itu adalah sebuah sikap yang menunjukkan rasa ikut menyesal dengan apa yang telah terjadi. Ternyata benar apa yang dikatakan bapak pemilik warung dan bapak ini. Bisikku dalam hati. Mungkinkah aku sebagai orang terpilih? Apa alasannya? Itu semua akan tetap jadi misteri selama hidup. Hingga pada pertengahan tahun 2013, aku pernah mengalami mobil mogok tiba-tiba pas di tanjakan itu. Padahal mobilku tidak pernah mogok sebelumnya. Setelah aku cek, ternyata air radiatornya habis dan mobilku jadi overheat. Padahal radiatorku itu tidaklah bocor. Karena aku teringat lokasi itu, tentunya jadi terbayang kejadian pada tahun sebelumnya. Tapi pada saat itu, mobil mogok terjadi pada siang hari. Jadi aku coba berpikir positif saja, bahwa saya memang lupa mengisi air radiator. Akan tetapi, satu hal yang tetap aneh aku pikirkan, mengapa beberapa kejadian ini terjadi di tempat yang sama meskipun dengan waktu yang berbeda. Dunia dalam gelap memang tidak bisa ditebak dan dipikirkan, dan biarlah seperti itu adanya. Kita percaya saja dan tetap berdiri dalam batas yang tak jelas. Hanya cukup dengan percaya dan menghormatinya. Demikian teman-teman, cerita yang ditulis Sani kali ini. Semoga bisa menghibur dan bisa mengambil hikmah dari kejadian yang dialami oleh Sani. Oke kawan-kawan, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa tambah bersemangat untuk membuat kisah-kisah misteri di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.